Warga Kutoarjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan sebuah wajan raksasa yang tertanam di lahan milik seorang warga. Wajan raksasa tersebut diperkirakan memiliki berat lebih dari 1 ton. Penemuan wajan raksasa berbahan baja dengan diameter 270 cm menghebohkan masyarakat Kutoarjo, Jawa Tengah. Wajan berukuran jumbo ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja bangunan, Pawit Haryanto, ketika menggali tanah guna membuat fondasi bangunan di lahan milik seorang warga bernama Widodo di Jalan MT Haryono, Kutoarjo. Benda tersebut ditemukan dalam kedalaman 2 meter. Awalnya, Pawit menduga mata cangkulnya mengenai pipa saluran air ketika membentur sebuah benda keras. Namun setelah digali, para pekerja justru menemukan benda tak terduga berupa wajan berukuran raksasa dengan ketinggian 90 cm dan berat lebih dari 1 ton, tertanam di antara 2 batu bata kuno. Tak hanya wajan, pekerja juga menemukan bangunan yang diduga bekas tungku terletak persis di bawahnya. Benda-benda kuno tersebut diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Pertama, saya gali pakai kartu, menemui sebingkai besi, dikira pipa air minum. Lantas saya gali semua, ternyata lingkar. Kalau diduga awalnya ini apa, Pak? Awalnya, dulu ada yang bilang untuk minyak. Minyak? Untuk minyak gitu? Ya. Ini lebarnya berapa, Pak? 270 meter. Sentimeter. Oh, udah coba diukur, Pak? Udah, dalamnya 90. Tadi sempat kaget, Pak ya? Ya, kaget ini. Antusiasme warga untuk melihat penemuan wajan raksasa di rumah Widodo yang terletak di pinggir jalan raya tersebut sempat membuat lalu lintas tersendat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Keributan antar sesama petugas terjadi di Pelabuhan Internasional Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas pelabuhan mengamuk dan membanting monitor komputer. Akibatnya, penumpang tujuan luar negeri ketakutan untuk masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Kegaduhan ini terjadi antara manajer Pelabuhan Internasional Batam dengan petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Pihak pengelola pelabuhan melakukan sidak atas laporan penumpang lambannya pengecekan paspor di pintu masuk yang dipegang oleh petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Kepala Pelabuhan Nikah Astaga mengamuk saat mengamankan kedua belah pihak yang bertikai. Untuk mengurai ketegangan, polisi mengamankan seorang petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Suasana pintu masuk rute luar negeri ini pun berakhir normal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Unjuk rasa sopir angkutan umum Kota Bogor, Jawa Barat di depan kantor Wali Kota Bogor berlangsung ricuh. Para sopir memaksa menurunkan penumpang untuk berdemo tolak trayek sistem satu arah. Para sopir angkot 02 rute Sukasari Bubulak dan rute 07 ini mengamuk, meminta para sopir berhenti bertrayek dan menurunkan penumpang. Mereka sepakat berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bogor menuntut penghapusan rute trayek baru, yakni pemberlakuan satu arah. Para sopir angkot mengeluh turunnya omset mereka sebesar 30% karena terjadinya tumpang tindih antara trayek lama dan trayek baru dalam satu arah. Udah minta dibatalin aja ya saya ini. Kenapa, Kang? Alasannya apa? Kecuali ya kan jadi yang bagus-bagus trayeknya yang jelek-jelek. Oh, gitu, nggak adil. Gitu. Emang biasa sebelum ada SSA dapat berapa penghasilan? Ya biasa 80, kadang sampai sekarang mau
Ya, 09 lewat sini, 07 juga trayek baru. Jadi rebutan ya? Iya. Anak sekolah juga sekarang kebanyakan naik 09 terus. Para sopir mengancam tidak akan beroperasi sebelum Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memenuhi tuntutannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Unjuk rasa buruh berakhir ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Pendemo memblokade jalan menggunakan mobil untuk orasi. Ketegangan terjadi saat polisi meminta mobil pendemo menepi, sebab mobil dipakai untuk menutup jalan dan digunakan sebagai panggung orasi. Sementara seorang pengunjuk rasa lainnya mencoba menghalangi petugas. Beruntung polisi tak terpancing. Suasana semakin memanas. Pengunjuk rasa berteriak saat polisi hendak membubarkan paksa aksi. Tak hanya berorasi, peserta unjuk rasa menggelar konvoi menggunakan sepeda motor keliling kota dan kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa digelar untuk memperingati Hari Buruh 1 Mei mendatang. Tuntutan buruh diantaranya gaji menjadi Rp3.800.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Satuan Dalmas Polresta Solo diterjunkan langsung untuk membubarkan bentrokan yang terjadi antar warga di Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan simulasi yang dilakukan Polresta Solo untuk mengantisipasi kesiapan anggotanya dalam menangani bentrokan antar warga. Dalam simulasi ini terlihat dua kelompok warga saling lempar batu. Sejumlah polisi bermotor diterjunkan untuk mengamankan bentrokan yang terjadi. Satuan ini dibekali dengan senapan peluncur gas air mata untuk menghalau massa. Melatihkan kegiatan remas roda 2 yang kita latihkan. Ada KLX dan CB yang gunanya untuk mengurai masyarakat bila terjadi misalnya ada keributan di suatu tempat. Kemudian yang paling cepat bertindak kita gunakan untuk roda 2, trail maupun CB yang pada kita ketahui bersama tadi ya, kita latihkan untuk kecepatan remas dalam mengurai masyarakat yang sedang bertikai. Simulasi ini sengaja digelar untuk melatih keterampilan anggota dalam membubarkan massa, baik itu berupa kerusuhan atau tawuran. Penanganan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan memang menjadi fokus aparat kepolisian Polresta Solo untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan massa yang semakin luas. Sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan. Tenaga kerja Indonesia bernama Suryati yang berasal dari Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur, dilaporkan hilang di tempat kerjanya di Qatar. Suryati yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ini berangkat ke Qatar sejak Januari 2014 melalui penyalur jasa tenaga kerja Indonesia PJTKI PT Ivan Margatama Jakarta dan penyalur tenaga kerja di Riyadh, Arab Saudi. Diketahui majikan Suryati di Qatar bernama Najib Ketam. Keluarga mengaku resah dan khawatir Suryati menjadi korban kejahatan karena pihak keluarga berulang kali menghubungi selama 8 bulan dilaporkan hilang tidak diketahui keberadaannya. Sebelumnya Suryati rajin menelpon dan mengirim uang kepada suami dan kedua anaknya di kampung, namun sejak September 2015 ia menghilang. Kedua anak korban sudah berusaha menghubungi namun telepon selulernya tidak aktif. Keluarga juga menghubungi majikan namun tidak diangkat.
Majikan hanya sekali menjawab melalui pesan singkat jika korban saat ini berada di penjara tanpa menyertakan alamat yang jelas. Sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani, mestinya tanggal 14 Januari 2016 beliaunya sudah ada di rumah. Namun sejak mau berakhirnya kontrak dari bulan September 2015 yang lalu, tahun 2015 sampai detik ini tidak ada kontak, bahkan kabar pun juga tidak ada keberadaannya di mana. Keluarga sudah melayangkan surat pengaduan kepada pihak Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2 TKI, namun hingga kini belum ada jawaban. Keluarga juga sudah melapor ke pihak kepolisian. Ternyata yang bersangkutan belum kembali, sehingga dari pihak keluarga anaknya menanyakan ke majikannya dengan jawaban bermasalah ibunya karena ditahan di sana, tapi secara jelasnya juga belum tahu, ya, sehingga kita mendatangi pihak keluarga juga dari tokoh masyarakat seperti ini. Kita bagaimana membantu, memfasilitasi juga mencari solusi. Suryati diketahui adalah TKW resmi dan memiliki dokumen lengkap. Sebelum bekerja di Qatar, ia pernah bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2012. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Khairi, TV One mengabarkan. Mobil dipakai untuk menutup jalan dan digunakan sebagai panggung orasi. Sementara seorang pengunjuk rasa lainnya mencoba menghalangi petugas. Beruntung polisi tak terpancing. Suasana semakin memanas. Pengunjuk rasa berteriak saat polisi hendak membubarkan paksa aksi. Tak hanya berorasi, peserta unjuk rasa menggelar konvoi menggunakan sepeda motor keliling kota dan kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa digelar untuk memperingati Hari Buruh 1 Mei mendatang. Tuntutan buruh diantaranya gaji menjadi Rp3.800.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Satuan Dalmas Polresta Solo diterjunkan langsung untuk membubarkan bentrokan yang terjadi antar warga di Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan simulasi yang dilakukan Polresta Solo untuk mengantisipasi kesiapan anggotanya dalam menangani bentrokan antar warga. Dalam simulasi ini terlihat dua kelompok warga saling lempar batu. Sejumlah polisi bermotor diterjunkan untuk mengamankan bentrokan yang terjadi. Satuan ini dibekali dengan senapan peluncur gas air mata untuk menghalau massa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Keributan antar sesama petugas terjadi di Pelabuhan Internasional Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas pelabuhan mengamuk dan membanting monitor komputer. Akibatnya, penumpang tujuan luar negeri ketakutan untuk masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Kegaduhan ini terjadi antara manajer Pelabuhan Internasional Batam dengan petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Pihak pengelola pelabuhan melakukan sidak atas laporan penumpang lambannya pengecekan paspor di pintu masuk yang dipegang oleh petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Kepala Pelabuhan Nikah Astaga mengamuk saat mengamankan kedua belah pihak yang bertikai. Untuk mengurai ketegangan, polisi mengamankan seorang petugas Ditpam Otorita Pelabuhan. Suasana pintu masuk rute luar negeri ini pun berakhir normal.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Unjuk rasa sopir angkutan umum Kota Bogor, Jawa Barat di depan kantor Wali Kota Bogor berlangsung ricuh. Para sopir memaksa menurunkan penumpang untuk berdemo tolak trayek sistem. Warga Kutoarjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan sebuah wajan raksasa yang tertanam di lahan milik seorang warga. Wajan raksasa tersebut diperkirakan memiliki berat lebih dari 1 ton. Penemuan wajan raksasa berbahan baja dengan diameter 270 cm menghebohkan masyarakat Kutoarjo, Jawa Tengah. Wajan berukuran jumbo ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja bangunan, Fawid Haryanto, ketika menggali tanah guna membuat fondasi bangunan di lahan milik seorang warga bernama Widodo di Jalan MT Haryono, Kutoarjo. Benda tersebut ditemukan dalam kedalaman 2 meter. Awalnya, Fawid menduga mata cangkulnya mengenai pipa saluran air ketika membentur sebuah benda keras. Namun setelah digali, para pekerja justru menemukan benda tak terduga berupa wajan berukuran raksasa dengan ketinggian 90 cm dan berat lebih dari 1 ton, tertanam di antara 2 batu bata kuno. Tak hanya wajan, pekerja juga menemukan bangunan yang diduga bekas tungku terletak persis di bawahnya. Benda-benda kuno tersebut diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Yang pertama, saya gali pakai kartu, menemui sebingkai besi, dikira pipa air minum. Lantas saya gali semua, ternyata lingkar. Kalau diduga awalnya ini apa, Pak? Nah, awalnya dulu ada yang bilang untuk minyak. Minyak? Untuk minyak itu? Ya. Ini lebarnya berapa, Pak? 270 meter. Sentimeter. Oh, udah coba diukur, Pak? Ya, dalamnya 90. Tadi sempat kaget, Pak ya? Ya, kaget ini. Antusiasme warga untuk melihat penemuan wajan raksasa di rumah Widodo yang terletak di pinggir jalan raya tersebut sempat membuat lalu lintas tersendat. Satu arah. Para sopir angkot 02 rute Sukasari Bubulak dan rute 07 ini mengamuk, meminta para sopir berhenti bertrayek dan menurunkan penumpang. Mereka sepakat berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bogor menuntut penghapusan rute trayek baru, yakni pemberlakuan satu arah. Para sopir angkot mengeluh turunnya omset mereka sebesar 30% karena terjadinya tumpang tindih antara trayek lama dan trayek baru dalam satu arah. Udah minta dibatalin aja SSA ini. Kenapa kan alasannya? Kecuali ya kan jadi yang bagus-bagus trayeknya yang jelek-jelek. Oh, gitu, nggak adil. Gitu. Emang biasa sebelum ada SSA dapat berapa penghasilan? Ya biasa 80, kadang cepet. Sekarang mau boro-boro kan ya 09 lewat sini, 07 juga trayek baru. Jadi rebutan ya? Iya, anak sekolah juga sekarang kebanyakan naik 09 terus. Para sopir mengancam tidak akan beroperasi sebelum Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memenuhi tuntutannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Unjuk rasa buruh berakhir ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Pendemo memblokade jalan menggunakan mobil untuk orasi. Ketegangan terjadi saat polisi meminta mobil pendemo menepi, sebab melatihkan kegiatan remas roda 2 yang kita latihkan, ada KLX dan CB yang gunanya untuk mengurai masyarakat bila terjadi misalnya ada keributan di suatu tempat. Kemudian yang paling cepat bertindak kita gunakan untuk roda 2 trail maupun CB yang pada kita ketahui bersama tadi ya, kita latihkan untuk kecepatan remas dalam mengurai masyarakat yang sedang bertikai. Simulasi ini sengaja digelar untuk melatih keterampilan anggota dalam membubarkan massa, baik itu berupa kerusuhan atau tawuran.
Penanganan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan memang menjadi fokus aparat kepolisian Polresta Solo untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan massa yang semakin meluas. Sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan. Tenaga kerja Indonesia bernama Suryati yang berasal dari Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur, dilaporkan hilang di tempat kerjanya di Qatar. Suryati yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ini berangkat ke Qatar sejak Januari 2014 melalui penyalur jasa tenaga kerja Indonesia PJTKI PT Ivan Margatama Jakarta dan penyalur tenaga kerja di Riyadh, Arab Saudi. Diketahui majikan Suryati di Qatar bernama Najib Ketam. Keluarga mengaku resah dan khawatir Suryati menjadi korban kejahatan karena pihak keluarga berulang kali menghubungi selama 8 bulan dilaporkan hilang tidak diketahui keberadaannya. Sebelumnya Suryati rajin menelpon dan mengirim uang kepada suami dan